Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir rilis. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Banyak orang yang tidak sadar setiap sampah yang dibuang ke sungai akan terus mengalir. Sampah mengikuti arus, berpindah dari hulu ke hilir, dari sungai akhirnya bermuara ke laut. Inilah alasan mengapa banyak pantai kotor, meskipun tidak ada yang membuang sampah di sana. Kita bisa menghentikan rantai ini dengan tidak membuang sampah ke sungai. Jaga sungai, jaga pantai, jaga laut. Ayo mulai dari diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan melakukan wawancara terkait proyek PKN kami yang berjudul Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan dan pengelolaan sampah di Pantai Gajah. Kami akan melakukan wawancara kepada pengunjung pantai, masyarakat sekitar, dan penjual di sekitar pantai. Yang beranggotakan saya sendiri, Naila Febradani dengan NIM 250330086. Saya Muhammad Akbar dengan NIM 250330080. Saya Nujmi Sakiba dengan NIM 250330091. Saya Im Syakina dengan NIM 250330073. Dan saya Muhammad Dafar Ramadan dengan NIM 250330081. Selamat menyaksikan. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Febradani dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya ingin meminta waktu Kakak untuk mewawancarai mengenai proyek pendidikan kewarganegaraan. Kami mengambil judulnya kebersihan Pantai Gajah karena sampah yang berserakan. Apakah Kakak meluangkan waktu untuk kami wawancarai? Oke, boleh silahkan untuk melakukan wawancaranya. Oke Kak, makasih ya Kak. Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama, apakah Kakak sering melihat pengunjung membuang sampah sembarangan di sekitar Pantai Gajah ini? Nah, kalau untuk pengunjung yang membuang sampah itu sering kali saya lihat ya, apalagi yang merupakan wisatawan ataupun mahasiswa UNP juga, terutama untuk membuang sampah di pinggiran pantai ini juga lumayan banyak. Ya Kak, baik. Oke. Baik Kak, selanjutnya pertanyaan keduanya, apabila Kakak menyaksikan pengunjung membuang sampah sembarangan, bagaimana respon Kakak mengenai hal tersebut? Dan menurut Kakak, apa yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan seperti itu? Oke, kalau menurut saya ya, apabila ada orang yang buang sampah sembarangan, apalagi di pantai, mencemari pantai, tentu tindakan yang akan saya lakukan akan menegurnya secara baik-baik, secara personal terlebih dahulu. Namun jika memang tidak bisa, ya sudah, saya yang mengambil sampah tersebut untuk membuangnya secara langsung ke tempat sampahnya. Nah, untuk mengapa perilaku tersebut bisa terjadi, itu dikarenakan memang kurangnya edukasi di rumah mungkin ya dari orang tuanya terhadap pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, penanaman moral ini tentu harus didukung seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Iya. Berarti pencemaran sampah di tepi pantai ini emang kurangnya dari kesadaran diri masing-masing. Nah,
Kami dari proyek ini kami juga akan mengadakan aksinya. Kami akan ini Kak menyediakan 2 buah tempat sampah yaitu untuk organik dan anorganik. Semoga dengan kami menyediakan tempat sampah ini pengunjung Pantai Gajah ini terniat untuk membuang sampah kepada tempat sampah. Amin. Terima kasih untuk gerakannya dan upayanya dari adik-adik sekalian ya. Terima kasih Kak. Iya, semoga sukses. Amin. Kak, izin bertanya ya. Pertanyaannya, menurut pandangan kakak, bagaimana kondisi pantai di sekitar UNP ini terkait tumpukan sampah yang berada di tepi pantai? Untuk sekarang bisa kita lihat sendiri kayak masih banyak sampah ya. Iya, betul. Masih belum terkelola dengan baik. Betul, lagi pun juga di sini sampahnya kan banyak tuh jenisnya. Ada yang anorganik kayak plastik nih. Terus yang organik juga kayak kayu-kayu sisa dari banjir kemarin kan. Terus juga ini kan kayak mengganggu pemandangan ya. Kayak kalaupun juga kalau misalnya kita mau ke pantai tuh nggak safety, dia nggak safety lah gitu. Kayak kalau misalnya jalan takutnya kayak nusuk kayu atau kayak kepijak kayak sampah-sampah. Misalnya kayak ada kotoran hewan gitu kan, misalnya ada hewan liar gitu. Pertanyaan selanjutnya Kak, menurut kakak, apakah tumpukan sampah butuh penanggulangan lanjut atau gimana Kak? Tentunya perlu ya, soalnya kan kita pengennya di sini kan dalam keadaannya tuh bersih, jangan kotor gitu. Mungkin kalau yang untuk sampah organik ya kayak misalnya kayak banyak kan kayu-kayu besar gini, itu misal bisa kayak dipangkas gitu atau dipotong gitu kan, dibagi-bagi jadi lebih kayak ditumpuk jadi tumpukan yang lebih kecil, atau bisa dimanfaatkan misal kayak jadi kayu bakar untuk ada acara pesta untuk masak-masak atau apa gitu. Kalau untuk sampah anorganiknya bisa dikumpulkan karena nggak semua sampah organik yang kita lihat di sini tuh kayak bisa diolah kembali kan, melihat dari kondisinya lagi gitu, udah ada yang rusak ataupun juga ada masih yang utuh pun juga nggak, kualitasnya juga udah nggak lagi gitu. Baik, berarti kakaknya seandainya kalau kami mengajak kakak buat membuang sampah pada tempatnya atau mengajak masyarakat yang lain untuk membersihkan pantai, apakah kakaknya setuju? Oh iya, pasti setuju banget. Iya. Baik, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Sama-sama Kak. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Izin untuk mewawancarai terkait tugas mata kuliah kewarganegaraan itu yang berjudul yaitu kerusakan lingkungan akibat sampah. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Bapak apa saja faktor utama yang menyebabkan masih rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan Pantai Gajah ini? Itu kurangnya kesadaran lingkungan, kebiasaan yang sulit diubah, kurangnya fasilitas serta kebersihan. Baik, pertanyaan kedua, apakah pernah diadakan di sekitar Pantai Gajah ini gotong royong atau kerja bakti? Bagaimana partisipasi masyarakat di sini? Ya, pernah kegiatan gotong royong di sini pernah diadakan, namun partisipasi masyarakat masih kurang baik dan tidak peduli tentang kebersihan di sekitarnya. Terima sama-sama. Tanya ya Ibu, yaitu mengenai sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha di kawasan ini, dan berdasarkan pengamatan selama ini, bagaimana perubahan kondisi kebersihan pantai dari waktu ke waktu, Bu? Perubahannya kurang lah. Berarti yang dulu lebih bersih atau gimana, Bu? Dulu bersih. Sejak kejadian kemarin lumayan kotor ya, Bu? Iya. Terus yang kedua, Bu, apakah kondisi bentar, Bu. Yang nomor 2, apakah fasilitas tempat sampah di sekitaran pantai ini sudah cukup memadai, Bu? Belum cukup memadai. Baik, di sini kami melakukan nanti itu kayak pembersihan pantai itu dengan meletakkan tempat-tempat sampah gitu. Apakah Ibu akan mendukung atau gimana, Bu? Sangat mendukung. Baik, terima kasih ya Ibu untuk jawabannya. Ini dari kelompok proyek dari pendidikan kewarganegaraan ingin membagikan poster ini Kak, tentang kebersihan Pantai Gajah. Poster ini membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan di pantai Kak. Di poster ini terlihat banyak sampah plastik di pantai yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan hewan laut di sekitar Pantai Gajah.
Tujuan pesan ini adalah mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena itu mari kita bersama-sama menjaga pantai ini agar terbebas dari sampah plastik atau organik. Dah. Bang, misi Bang, saya ingin membagikan poster tentang apa Bang, kebersihan pantai Gajah di sekitar sini Bang. Jadi poster ini membahas tentang pentingnya kebersihan pantai Bang. Di poster ini terlihat bahwa sampah plastik di pantai sekitar pantai Gajah ini dapat merusak lingkungan dan membahayakan hewan laut di sekitar pantai ini Bang. Jadi tujuan poster ini adalah mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena itu mari kita menjaga pantai dengan mulai menerapkan atau membagikan poster-poster seperti ini Bang, agar kepedulian masyarakat meningkat terhadap kebersihan lingkungan. Ya Bang, masih Bang.